Selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Mari berdiri dengan kami. Kita berdiri bersama-sama. Beritahu kanan kiri saudara sebanyak 3 orang, katakan Tuhan Yesus baik bagi kamu. Tuhan Engkau baik bagi kami dan kami mengakui bahwa kami ada siang hari ini karena kebaikan Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus. Amin. Dia yang terbaik bagi setiap kita dan Dia yang selalu baik bagi setiap kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dan Tuhan Allah kekuatanku. Yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dan Tuhan Allah kemenangan. Sama-sama serukan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kau yang terbaik bagi setiap kami, Tuhan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good. He is so good. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. And He's so good to me. He's so good to you and me. Hallelujah. 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik.
bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Mari tetap buka hati. Biarkan Roh Kudus melawat kita. Biarkan Roh Kudus menjamah kita, meneguhkan kita. Nikmati Dia dalam ibadah ini. Dia sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara, melebihi siapapun. Dia memperdulikan hidupmu, melebihi siapapun. Dan Dialah Immanuel, selalu ada untuk Bapak Ibu Saudara. Hiramata karamashikata karabashande. Hirabata karabashikata karabashande. Hirana karabashikata karakarabarabashande. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
kami hamba-Mu yang berkenan kepadamu Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang hormat dan takut akan Engkau. Jadikan kami pribadi yang bergantung sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Hirabata karabashikata karabasha. Hirabata karabashikara barabasha. Biar Roh-Mu menguatkan setiap kami. Biar Roh-Mu menawan setiap hati kami Tuhan. Hirabata karabashikata karabasha. Mampukan kami untuk melepaskan hak
Tuhan, Engkau mengenal kesukaan hati kami. Engkau mengenal kekuatan kami. Tuhan, hari ini kami diperbaharui lagi. Ketika kami mengikut Engkau, hati kami bersuka cita. Karena itu, tolong kami mengikut Engkau sepanjang usia yang Tuhan berikan bagi kami. Jadikan mengiring Engkau itu kekuatan kami, Tuhan. Jadikan mengiring Engkau itu kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Kristus Yesus Tuhan kami, berfirmanlah bagi kami saat ini, karena kami orang-orang yang Kau tebus siap menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu bersuka cita, bergembira hari ini, amin. Ya, senyum Bapak Ibu. Oh, tapi belum pakai masker ya Bapak Ibu ya. Saya percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu semua, amin. Ya, tema bulan ini yaitu servanthood atau pengabdian atau kehambaan. Minggu yang pertama itu kemarin tema dari minggu yang pertama adalah seni baskom dan handuk. Dan minggu yang kedua
temanya adalah pelipat gandaan. Nah, sekarang tiba di minggu yang ketiga. Temanya yaitu apa? Kerendahan hati, Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita berbicara tentang kerendahan hati ini adalah hal yang begitu dasar di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengejar, meraih karakter daripada kerendahan hati ini, pasti kehidupan kita akan menjadi berhasil, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan lihat Bunda Teresia berkata bahwa kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Dalam kerendahan hati, kasih itu akan menjadi nyata. Ternyata kerendahan ini adalah hal yang paling dasar yang akan melahirkan sikap-sikap yang baik, hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Karena kerendahan hati adalah kasih kita akan jadi nyata. Kalau kita benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan, itu akan lahir di dalam kehidupan kita sifat-sifat yang baik, hal-hal yang baik. Karena dikatakan ibu daripada sifat yang baik. Dan kasih ini akan nyata. Kita pasti akan mengasihi sesama kita pasti akan mempunyai relasi dengan sesama kita dan kita akan mengasihinya. Jadi kerendahan hati itu memiliki makna dan dampak yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, sekarang kita mulai dari yang pertama. Ya, hal dasar dari kerendahan hati, Bapak Ibu. Hal dasar dari kerendahan hati ini adalah setiap manusia lahir di dunia itu tanpa membawa apapun. Jadi apakah yang harus dibanggakan dalam diri kita? Sebenarnya tidak ada, Bapak Ibu, yang kita bisa banggakan. Karena apa? Karena setiap kita lahir itu tidak pernah membawa apa-apa. Kalau kita lihat, semua kita waktu lahir, maaf ini dengan keadaan telanjang. Kita jadi bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa nangis, Bapak Ibu. Kita tidak bisa waktu lahir, mungkin kita keluar bawa emas, bawa kalung, itu gak mungkin, Bapak Ibu. Semua lahir dengan keadaan yang telanjang dan tidak bawa apa-apa, hanya bisa nangis. Dan meninggal pun kita tidak membawa apa-apa juga. Kita hanya bisa ditolong oleh orang. Lahir pun ditolong orang, meninggal pun ditolong orang. Bahkan tubuh jasmani kita pun akan jadi tanah, Bapak Ibu. Nah, ini adalah apa? Prinsip dari kerendahan hati. Kalau kita tahu bahwa prinsip dasar kerendahan hati, manusia hidup ini tidak membawa apa-apa, kan tidak bisa apa-apa sebetulnya manusia hidup ini. Jadi kalau kita belajar tentang kerendahan hati, kita belajar dari empunya siapa? Tuhan kita Yesus. Seringkali kenapa? Banyak orang tidak bisa memiliki hati, memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Ya karena apa? Kita masih ego, kita itu enggak dipatahkan. Ego kita itu enggak dihabisi. Kita masih ego, kita masih mempertahankan hak kita. Kita masih mempertahankan harga diri kita. Nah, inilah yang disebut kesombongan, Bapak Ibu. Jadi rendah hati itu lawan katanya adalah sombong. Kesombongan itu awal daripada kejatuhan. Kalau kita lihat banyak orang sekarang yang melejit dengan segala pamer kekayaan, pamer kesombongan. Tapi kita lihat juga akhirnya karena dia begitu pamer dan segala macam, kena batunya, Bapak Ibu. Polisi akhirnya menyelidiki dan ketangkap, akhirnya kejatuhan. Nah, saya akan gambarkan kesombongan itu seperti apa, Bapak Ibu. Gambarannya gini, orang yang sudah duduk di tanah itu tidak bisa jatuh, Bapak Ibu. Orang yang sudah duduk di tanah ini nggak akan bisa jatuh. Tetapi kalau orang duduknya itu di meja atau mungkin di bukit atau mungkin di lebih tinggi dari tanah, itu pasti akan bisa jatuh karena gravitasi bumi. Tetapi orang yang duduk di tanah ini nggak bisa jatuh. Kalau dalam bahasa Inggris apa, Bapak Ibu? Ngelekor katanya. Duduk di tanah sih. Ya, jadi Bapak Ibu kita tahu bahwa kalau itu nggak bisa jatuh. Tapi orang yang bisa jatuh pasti posisinya lebih tinggi dari tanah. Nah,
Yang namanya lebih tinggi inilah yang disebut kesombongan. Orang bisa jatuh, merasa kita itu lebih tinggi, lebih pintar, lebih kaya, lebih populer, lebih terkenal, lebih terpelajar, dan lebih. Itulah kesombongan kita. Kalau kita sudah menilai orang, kita lebih dari orang itu. Artinya apa? Kesombongan ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau mau belajar rendah hati itu apa? Paling bawah, Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar bahwa Tuhan kita pun melakukan hal rendah hati yang luar biasa. Nah, kita tahu bahwa kalau kita rendah hati, pasti Tuhan akan memberkati kita. Kemudian kita akan lihat Yakobus 4 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Nah, di sini dikatakan apa Bapak Ibu? Lebih besar dari apa? Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Kalau Allah menentang orang yang sombong, artinya apa? Orang sombong itu pasti akan hancur, pasti akan jatuh. Enggak mungkin enggak. Pasti akan jatuh, kecuali orang itu bertobat, minta ampun pada Tuhan. Dan memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tetapi kalau orang itu selama sombong, pasti akan jatuh. Nah, di sini dikatakan apa? Tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Makanya banyak orang di dunia ini semua mulai memikirkan bahwa rendah hati itu begitu penting. Di pemerintahan kita tahu presiden kita, Bapak Jokowi, mengajarkan rendah hati juga. Dia presiden, turun ke masyarakat, membagikan sembako dan lain, melihat masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian daripada rendah hati juga Bapak Ibu. Untuk mengajarkan orang-orang yang ada di jajarannya mungkin. Nah ini Bapak Ibu. Tetapi ayat yang ke-7 kita lihat. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Nah di sini dikatakan tunduk pada Allah. Artinya apa? Artinya orang yang rendah hati. Jadi ternyata iblis itu hanya bisa diusir oleh orang yang rendah hati. Iblis kalau diusir oleh orang yang sombong, dia nggak mau pergi Bapak Ibu. Iblis tahu itu orang sombong, nggak akan bisa mempan untuk mengusir iblis. Tapi kalau kita rendah hati dengan kuasa Tuhan, di dalam nama Yesus iblis diusir, dia akan lari. Karena apa? Karena ada kerendahan hati inilah. Ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tunduk di sini artinya rendah hati Bapak Ibu. Kalau kita rendah hati, setan itu tidak akan bisa menjangkau kita. Amin Bapak Ibu. Tidak akan bisa menjangkau kita. Jadi milikilah kerendahan hati di dalam kehidupan Bapak Ibu. Setan gak akan bisa menjangkau keluarga kita. Setan akan bisa menjangkau kehidupan kita. Karena kita rendah hati. Kita orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita orang yang disayangi oleh Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat gambarannya begini. Setan itu nggak akan bisa jongkok, nggak akan bisa merendahkan hati yang namanya setan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia adalah raja dari segala kesombongan. Yaitu apa? Lucifer. Dia merasa paling pintar, paling merdu, paling indah, menyamai Allah yang maha tinggi. Dia katakan di Yesaya 14, saya mau naik ke bukit naik ke awan dan menyamai yang maha tinggi. Artinya kesombongan Lucifer. Nah, dosa apa yang pertama kali terjadi Bapak Ibu? Kalau pakar daripada kesehatan itu ngomongnya apa? Dosa salah makan Bapak Ibu katanya. Karena apa? Adam dan Hawa memetik buah dan salah yang dipetik, yang tidak dibolehkan Allah itu salah makan. Dia salah makan itu dosa pertama katanya. Tapi ternyata bukan Bapak Ibu. Dosa pertama itu bukan ada di bumi, tetapi ada di
sorga. Waktu Lucifer memberontak kepada Allah, membawa sepertiga malaikatnya, pasukan malaikatnya turun ke bumi, diusir oleh Tuhan, turun ke bumi di dalam Yesaya 14 ayat 14, Bapak Ibu baca. Nah, itu diusir Lucifer karena apa? Sombong. Ternyata sombong ini adalah akar dari segala dosa. Waktu kita mulai sombong, waktu kita mulai, akhirnya kita banyak melakukan dosa demi dosa demi dosa. Jadi hati-hati dengan kesombongan Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi, setan itu tidak pernah bisa jongkok merendahkan hati. Nah, kalau setan tidak bisa jongkok, kita ada di bawah, nggak mungkin kita bisa diraih Bapak Ibu. Itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi setan akan ada di atas terus, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya hebat, merasa dirinya melebihi segalanya. Kalau kita mempunyai sifat seperti itu adalah sifat yang sombong. Kita melebihi dari segalanya, kita lebih hebat dari orang ini, lebih hebat dari siapa. Nah, itulah kesombongan. Kalau manusia merasa tingginya, merasa terus lebih tinggi, itu artinya apa? Sombong. Yaitu apa? Sahabatnya siapa Bapak Ibu? Setan, bukan saya ngomong Bapak Ibu. Nah, ini jadi kita tahu bahwa segala sesuatu, kalau kita tidak melakukannya dengan rendah hati, dan semua karena Tuhan, artinya apa? Kita melakukan sesuatu dengan kesombongan kita. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau ada dua orang yang mempertahankan hak, selalu bertengkar dan merasa dirinya, wah saya lebih hebat, lebih ini, lebih itu. Artinya sombong, akhirnya pasti bertengkar Bapak Ibu. Banyak kalau kita lihat kejadian di jalan-jalan, merasa benar, merasa lebih benar. Wah saya tadi beloknya ke sana, ini ke sini. Merasa akhirnya apa? Bertengkar. Karena tidak ada yang merasa rendah hati. Nah Bapak Ibu, konsep dari rendah hati. Tadi kita melihat gambaran dari orang yang sombong itu merasa yang lebih. Nah sekarang konsep dari rendah hati itu menyadari bahwa aku ini nol Bapak Ibu. Aku tidak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, nggak bisa apa-apa. Nah inilah konsepnya Bapak Ibu. Semua karena Tuhanku. Ini konsepnya Bapak Ibu. Aku bisa melakukan sesuatu itu bukan karena aku, tetapi Tuhan yang melakukan semuanya. Nah, inilah konsep daripada rendah hati. Sebetulnya kita itu nol. Kita itu tidak membawa apa-apa. Kita itu tidak bisa apa-apa, tidak ada apa-apa. Nah, kita harus sadar dan mengerti semua itu karena siapa? Tuhan. Semua itu karena Tuhan, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan hal-hal kemampuan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan. Tapi semua itu karena Tuhan. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Saat tidak memiliki apa-apa dan tidak terkenal di mata masyarakat, orang bisa begitu rendah hati. Karena apa? Wah, saya dulu mungkin kita dari desa, dari mana, kita tidak dipandang apapun, kita bisa rendah hati. Tetapi namun waktu orang menjadi berhasil, sukses dan terkenal, sifatnya yang dahulu rendah hati berubah menjadi sombong. Kemudian seiring waktu orang itu akan berkata, ia telah lupa akan asal usulnya Bapak Ibu. Nah, kerendahan hati di dalam bahasa Latin disebut humilitas. Artinya apa? Humus ini adalah tanah, berasal dari kata humus, yaitu tanah. Jadi pengertian ini luar biasa Bapak Ibu. Seseorang yang mau menjadi rendah hati, mereka menyadari asal usulnya itu dari debu tanah aslinya. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita ini dari debu, menyadari bahwa kita ini dari tanah, kita menyadari Tuhan yang menciptakan kita. Inilah konsep rendah hati Bapak Ibu. Konsep rendah hati pengertiannya sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Kita tahu asal usul kita. Jadi bukan lagi dengan sikap yang sombong. Wah saya sukses, terkenal. Dan saya selalu merasa itu semua dari saya, itu bukan. Tetapi kita menyadari
bahwa kita kalau kita itu benar-benar adalah lahir dari debu dan tanah. Kemudian kita akan lihat selanjutnya. Kerendahan hati adalah cerminan murid Kristus, Bapak Ibu. Kalau kita mau rendah hati, kita harus melihat Kristus yang adalah guru yang sangat rendah hati. Sehingga kita murid daripada Kristus, artinya kita harus sungguh-sungguh meniru guru kita. Dalam hidup kekristenan perlu disadari pentingnya memiliki karakter yang sesuai dengan firman Tuhan sebagai cerminan seorang murid Kristus. Nah, di sini kita tahu bahwa kita harus meniru guru kita siapa? Kristus. Artinya apa? Kita pun harus rendah hati. Karena Kristus adalah orang yang sangat rendah hati. Jadi kita mau tujuan kita ada di dunia ini adalah mau sama serupa seperti Kristus. Nah, kemudian kita lihat di Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, di sini kita lihat bahwa Allah, pencipta langit dan bumi, itu sudah lagi tidak menganggap kesetaraan dirinya dengan itu sebagai hak yang dipertahankan. Dia sebagai Tuhan sudah tidak menganggap lagi sebagai hak yang dipertahankan. Melainkan apa? Mengosongkan dirinya. Artinya mengenolkan dirinya. Jadi hamba, jadi manusia. Nah, inilah Tuhan kita Yesus. Dia begitu rendah hati. Dia begitu luar biasa mau. Dia Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Lebih susah mana? Seorang Tuhan, pencipta langit dan bumi, segalanya mempunyai segala-galanya, harus mengenolkan dirinya. Lebih susah mana? Kita atau Tuhan? Kita yang gak punya apa-apa, kita yang gak bisa apa-apa, harus mengenolkan dirinya. Lebih susah mana Bapak Ibu? Ya jelas lebih susah Tuhan. Tuhan itu punya segalanya. Tuhan memiliki segalanya. Dunia seisinya, alam semesta ini milik Tuhan. Semua yang ada di bumi ini milik Tuhan. Dan dia harus mengenolkan dirinya. Artinya dia harus turun dan benar-benar membuang semua yang dia punya. Harus nol. Dibanding kita yang gak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Antara Tuhan Yesus dengan kita, mana yang lebih mudah untuk menyadari gak punya apa-apa dan gak bisa apa-apa. Jelas Tuhan itu lebih susah, sangat susah. Dia adalah Tuhan. Dia itu Tuhan, tapi ketuhanannya itu sangat sulit untuk dihapuskan. Jadi dia memang tetap Tuhan. Cuma Tuhan ini mau turun ke dunia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kerendahan hati yang tiada, kalau saya ngomong tiada taranya. Ini adalah kerendahan hati yang sungguh-sungguh luar biasa, yaitu dilakukan oleh Tuhan kita. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta, dia adalah yang punya semuanya, mau turun ke dunia. Tetapi kita, yang memang kita sudah dilahirkan tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Tapi untuk menyadari bahwa kita harus rendah hati itu susahnya luar biasa Bapak Ibu. Banyak orang ngomongnya aja rendah hati, tapi kenyataannya ya orang lain yang menilai Bapak Ibu masih sombong dan segala macam. Nah itulah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan ini. Dia memberikan contoh, dia memberikan teladan kepada kita. Teladan yang harus ditiru. Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Bagaimanapun dia adalah Tuhan yang senantiasa tetap dia adalah Tuhan. Sebenarnya begitu susah dia untuk mengenolkan dirinya, mengosongkan dirinya
untuk menjadi hamba. Nah makanya pagi hari ini kita mau belajar seperti Tuhan kita. Kita mau kejar karakter daripada rendah hati ini. Kejar, kita harus miliki karakter rendah hati ini. Nah seringkali suami istri itu ribut karena apa? Mempertahankan hak kepemilikan satu dengan yang lain. Ini punya saya, ini punya saya. Jadi semua milik saya. Nah itulah seringkali ribut Bapak Ibu. Jadi semua seharusnya milik bersama. Kalau namanya suami itu satu daging. Nah itu seringkali terjadi keributan-keributan seperti itu Bapak Ibu. Padahal Tuhan tidak pernah mempertahankan haknya. Dia betul-betul mengosongkan dirinya. Nah ayat 6, 7, dan 8 ini adalah teladan daripada Tuhan kita Yesus. Teladan yang harus kita jalani, yang harus kita tiru, yang harus kita panuti. Dia adalah teladan di ayat 6, 7, 8. Dampaknya ayat 9 Bapak Ibu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Bapak Ibu kalau kita memiliki kerendahan hati, Tuhan yang akan meninggikan kita. Amin. Tuhan yang akan meninggikan kita pasti Bapak Ibu. Kemudian kita akan lanjut. Nah, iman kita selalu berkata bahwa dalam setiap hal yang dihadapi kita akan mengalami kemenangan. Tetapi kegagalan bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu bisa terjadi? Kenapa? Saat orang yang terlalu percaya akan diri sendiri dan menggantungkan pada keterampilan dan kekuatan sendiri, apalagi pekerjaan yang dihadapi terasa mudah untuk diatasi, maka kecenderungannya adalah orang akan bertindak tanpa melibatkan Tuhan. Jadi intinya di sini adalah apa Bapak Ibu? Kita punya iman, wah kita pasti bisa menang, tapi ternyata gagal. Gagalnya kenapa? Karena apa? Kita dengan kekuatan kita sendiri. Bukan lagi melibatkan Tuhan. Dengan kemampuan kita, wah saya bisa, ini pasti menang. Iya saya bisa pasti. Tapi Tuhan tidak dilibatkan. Nah inilah seringkali kecenderungan orang Kristen. Sehingga mereka selalu gagal di dalam kehidupannya. Mari pagi hari ini libatkan Tuhan di dalam hidupmu. Mari pagi hari ini terus Tuhan prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu pasti mendapat kemenangan. Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian, jadi dalam hal ini perlu setiap kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian kita dijaga dan akan dihindarkan dari sikap yang hanya bergantung pada kekuatan sendiri. Nah inilah pentingnya kerendahan hati Bapak Ibu. Kalau kita punya sikap kerendah hati di hadapan Tuhan, semua itu akan dijaga, semua akan dihindarkan dari sikap yang tergantung dari kekuatan kita sendiri. Jadi ini menghindarkan untuk apa? Kita jadi sombong. Menghindarkan kita jadi sombong Bapak Ibu. Konsep rendah hati. Datangnya rendah hati selalu menyadari bahwa aku ini adalah nol. Ini konsepnya Bapak Ibu. Enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa. Semua karena Tuhan yang mau, dia Tuhan yang melakukan. Jadi sadar dan mengerti semua itu karena Tuhan, bukan karena diri kita sendiri. Sekarang banyak orang di mana-mana itu semua mengatakan bahwa wah ini karena aku, ini karena aku. Di sosial media semua orang inginnya tampil, inginnya Inginnya jadi terkenal, ingin jadi populer karena apa? Karena dirinya. Nah ini yang salah. Tapi sadarilah pagi hari ini bahwa itu semua karena Tuhan. Kemudian kita akan lihat ada beberapa alasan mengapa sebagai orang Kristen kita perlu memiliki karakter yang rendah hati. Yang pertama, jangan menyembunyikan kebutuhan-kebutuhan kita dari Allah. Jadi kita mau belajar bahwa ini adalah sikap mengabaikan satu-satunya penolong dapat menjawab semua kebutuhan kita. Kalau kita berdoa dan menyembunyikan kebutuhan kita. Kalau kita doa, ngomong saja sama Tuhan dengan tulus. Ngomong saja bahwa, wah Tuhan saya membutuhkan ini, saya membutuhkan itu. Dan segala hal. Nah, tetapi kalau kita menyembunyikan, artinya apa? Kita mengabaikan bahwa Tuhan itu bisa menolong kita. Tuhan itu satu-satunya yang bisa menjawab kebutuhan kita.
Akhirnya kita dengan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya dengan kerendahan hati menyampaikan kebutuhan kita pada Tuhan akan membuat doa-doa kita terarah dan jujur dapat kita panjatkan Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, segala kebutuhan itu harus kita ngomong pada Tuhan. Seperti ngomong pada ayah kita, papa kita ngomong saja. Nah kemudian yang kedua, setiap ketaatan pada Allah selalu diawali dengan sikap rendah hati. Jadi kalau kita memiliki sikap rendah hati, secara otomatis kita itu akan taat pada Allah. Kita akan taat, kita akan percaya bahwa setiap jalannya selalu lebih baik dari cara-cara kita. Karena kita percaya, kalau kita percaya pada Tuhan 100%, jalannya itu lebih baik, pasti kita akan taat. Enggak mungkin enggak. Loh dia lebih baik kok, jalannya lebih hebat. Maksudnya sudah benar-benar setiap jalan-jalan Tuhan itu lebih baik. Ngapain kita dengan pikiran kita? Pasti kita kejadiannya akan lebih buruk Bapak Ibu. Nah kemudian hal ini karena kita tidak selalu mengerti cara Allah bekerja. Namun dengan rendah hati dan percaya maka kita akan memperoleh berkat-berkatnya. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita rendah hati Tuhan pasti akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita taat pasti. Dan kita percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Nah kemudian oleh karena itu perlu diingat bahwa cara Allah adalah terbaik. Ketaatan kita kepadanya lebih penting dari segalanya dan Tuhan mampu memakai segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Jadi yang kedua Bapak Ibu apa? Kita harus taat pada Allah tapi diawali dengan sikap rendah hati. Jadi rendah hati itu begitu penting. Yang ketiga, jangan cepat menonjolkan diri menjadi sombong untuk mencapai status sosial. Jadi ini banyak sekali di zaman-zaman sekarang ini. Orang begitu menonjolkan diri. Dia itu dengan apa? Menampilkan diri dengan menggugah diri di media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Mereka berupaya membuat penampilan begitu menarik agar mendapat kepopuleran. Nah, ini sekarang sedang terjadi Bapak Ibu. Orang berupaya menonjolkan dirinya. Di medsos ini, di YouTube ini orang menonjolkan dirinya, dibalas dengan ini. Ini bukan hanya orang dunia, orang Kristen pun banyak Bapak Ibu. Jadi balas-balasan, saling menonjolkan dirinya. Wah ini segala macam hal-hal. Nah itu enggak benar Bapak Ibu. Itu adalah orang-orang yang sombong. Tetapi kalau kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita enggak mencari seperti viewer yang banyak, pansos sosial dan lain sebagainya. Nah itu semua menjadikan kita sombong. Pasti itu menjadikan kita sombong. Nah makanya kita harus belajar pagi hari ini. Jangan cepat menjadi sombong. Ya. Kemudian kita lihat Lukas 14 ayat 10. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat silakan duduk di depan, dan dengan demikian kau akan menerima hormat di depan semua tamu yang lain. Nah, di sini kita lihat bahwa, kemudian kita lihat, dalam hal ini daripada sekedar memperoleh ketenaran untuk mendapat posisi yang lebih luas untuk melayani, dalam hal ini Bapak Ibu, seringkali kita berpikir dengan kekuatan kita, wah kalau saya membuka channel YouTube saya untuk boleh untuk firman Tuhan, istilahnya untuk kedok firman Tuhan, kan saya bisa melayani banyak orang. Tetapi enggak Bapak Ibu, promosi ternyata dari Tuhan. Karena apa? Lebih baik bersikap jika Tuhan ingin saya melayani pada skala lebih luas, maka Tuhan yang akan mengundang dan mengizinkan sehingga dapat mengambil kesempatan itu Bapak Ibu. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan cara-cara kita, cara-cara yang cepat supaya kita bisa menjadi terkenal dan melayani. Pemikiran kita begitu Bapak Ibu. Wah saya supaya jadi terkenal cepat dan melayani kan bisa melayani luas. Ternyata enggak. Semua itu dari Tuhan. Promosi itu dari Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikir, wah saya ingin jadi seperti pendeta itu, pendeta hebat. Pendeta yang sudah hebat, pendeta ini. Jangan Bapak Ibu. Itu semua ada prosesnya.
Mereka itu semua promosi daripada Tuhan. Nah, kita mau belajar rendah hati. Kita mau belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan mengangkat kita. Amin. Tuhan yang akan mempromosikan kita. Nah, kemudian dalam kehidupan Musa dibagi menjadi 3 masa. Yaitu 40 tahun pertama, istana Firaun di istana, dia memiliki segalanya. Musa memiliki segala-galanya, apa saja dia punya. Tetapi di 40 tahun kedua, yaitu proses kerendahan hati. Dipanggil Tuhan, dia merasa dirinya bukan apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa Tuhan. Pakailah ada yang padamu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Keluaran, kita lihat bahwa Musa itu semua tidak bisa, apa-apa enggak ngerti, enggak tahu Tuhan. Nah, inilah kerendahan hati. Kemudian 40 tahun terakhir dia berkata apa? Tuhan adalah segala-galanya. Mari Bapak Ibu siang hari ini, kita boleh mengatakan Tuhan adalah segala-galanya. Mari kita mulai kejar keinginan daripada memiliki karakter rendah hati. Kenapa rendah hati itu memiliki karakter? Karena itu ada di dalam buah roh. Buah roh itu 9 buah roh yang ada itu lemah lembut itu adalah sama dengan rendah hati. Nanti kalau kita terangkan bahwa lemah lembut itu adalah salah satu rendah hati. Nah, kita lihat yang terakhir Bapak Ibu. Sekarang pilihannya ada pada kita. Merendahkan diri sendiri atau Tuhan yang akan merendahkan kita. Kita pasti pilih merendahkan hati kita. Amin. Karena Tuhan yang akan meninggikan kita. Kemudian kita lihat Lukas 14 ayat 11. Dikatakan demikian. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Jadi Bapak Ibu, siang hari ini terus sadarilah bahwa kita ini tidak membawa apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kita lahir di dunia ini dengan keadaan tidak membawa apa-apa. Jadi sekarang misalnya Bapak Ibu mempunyai sesuatu, itu sebetulnya adalah dari Tuhan. Titipan daripada Tuhan. Jadi sadarilah sehingga kita punya hati yang sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan. Secara naluri manusia memang ingin dipuji, diperhatikan orang. Maka dari itu manusia cenderung untuk meninggikan diri dan sulit merendahkan hati Bapak Ibu. Jadi kita sudah belajar tentang rendah hati. Kita jangan seperti orang dunia. Rendah hati identik dengan apa? Kelemahan sepertinya. Padahal bukan. Rendah hati itu adalah kekuatan Bapak Ibu. Itu daripada Tuhan. Kita akan memperoleh semuanya Bapak Ibu. Jadi Yesus mengatakan siang hari ini, belajarlah daripadaku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Amin Bapak Ibu semua, kita mau belajar seperti Yesus. Dia yang adalah Tuhan, dia yang punya segalanya, mau turun mengenolkan dirinya. Kita pun yang tidak punya apa-apa pun, kita mau belajar seperti Yesus. Kita mau merendahkan hati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari saya panggilkan pemain musik. Ya mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
Mari Bapak Ibu, siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini terus menegur kita Bapak Ibu semua. Bahwa kita lahir di dunia ini tanpa membawa apapun. Kita lahir tidak punya apa-apa, tanpa membawa apapun. Kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa nangis menjadi bayi. Dan nanti kita pun meninggal tidak membawa apa-apa juga. Jadi prinsip kerendahan hati adalah kita tidak pernah membawa apapun. Sebetulnya kita ini nol Bapak Ibu. Tapi banyak dari antara kita, banyak dari antara orang-orang semua susah untuk melakukan kerendahan hati ini. Karena apa? Merasa lebih daripada yang lain. Merasa lebih pintar, merasa lebih terpelajar, merasa lebih kaya, merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ini adalah satu kesombongan. Ini adalah gambaran daripada Lucifer yang merasa ingin melebihi yang maha tinggi. Ini adalah dosa kesombongan Bapak Ibu. Mari pagi hari ini Tuhan katakan belajarlah daripadaku. Pikulah kok, belajarlah daripada aku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Mari Bapak Ibu semua, kita akan belajar daripada Tuhan kita Yesus. Dia yang adalah Tuhan, pemilik segala-galanya, mau mengenolkan hidupnya menjadi hamba, menjadi manusia yang hina. Hanya untuk kita. Seharusnya kita yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kita pun seharusnya bisa seperti Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengatakan kalau engkau merendahkan hati, aku akan meninggikan kau. Promosi itu hanya ada di dalam Tuhan. Bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan cara-cara kita. Tetapi kita hanya taat dengan cara-cara dan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi hari ini. Kami percaya jemaatmu boleh terus belajar karakter dari buah roh ini, yaitu kelemah lembutan dan kerendahan hati. Mereka boleh terus dibentuk, mereka boleh terus mengejar kerendahan hati yang daripadamu. Karena engkau adalah teladan yang begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami boleh terus menjadi manutan di dalam kehidupan kami. Bahwa Yesus Kristus yang mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapak, berkatilah jemaatmu di tempat ini. Terus biar mereka boleh terus semakin dewasa, semakin mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Mulyadi. Saudara diberkati? Saya agak geli tadi waktu dibilang setan itu nggak bisa jongkok, saudara. Ya, ilustrasinya. Kenapa? Namanya aja Lucifer, badannya dari per semua. Tiap kali mau jongkok, kelempar lagi ke atas. Makasih Pak Mul, mengingatkan jangan sampai kita seperti itu ya. Tetapi mengambil teladan Kristus, sungguh-sungguh seharusnya Tuhan lebih sulit untuk merendahkan hati. Karena dia pemilik segala sesuatu. Kalau kita seharusnya mudah, tapi kenyataannya terbalik. Tuhan lebih mudah merendahkan hati daripada setiap kita. Oke, mari kita akan terima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. 1 Petrus 5 ini akan menjadi berkat bagi setiap kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap kita. Karena itu, rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya setiap kita ditinggikannya pada waktu
waktunya. Terimalah kebenaran firman Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang mencerminkan karakter Kristus di dalam kerendah hatian, sehingga segala yang terbaik Tuhan akan anugerahkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari semua yang diberkati kita katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Inilah